Yang pertama dan kedua hampir mirip-mirip ya temanya tentang kebersamaan. Luar biasa sebenarnya kita ngajak anak ke masjid dan mereka kemudian ke masjid, ya mau ke masjid itu udah luar biasa, ya nggak harus bareng-bareng gitu, kira-kira begitu. Yang ingin saya tekankan adalah kalau untuk keseharian tentu tidak mungkin kita menggambarkan bahwa harus bareng terus. Misalnya tadi kalau makan, misalnya jajan atau kemudian ke masjid, walaupun kalau kita ajak mau ya alhamdulillah. Kalau tidak, kita juga tidak terlalu kemudian bersedih karena itu aktivitas keseharian. Ya, yang ingin tadi saya sampaikan dan tekankan adalah kebersamaan yang di situ kita bisa menggali dari hati ke hati lebih panjang. Misalnya kalau anak saya ajak ke keluar kota misalnya, ya berduaan, ya sudah, itu kan nggak setiap saat. Tapi di situ akan menimbulkan lebih dekat dan menggali fandur madataro tadi. Apa sih yang dia inginkan sebenarnya apa? Ya, jadi sekali lagi kebersamaan yang diinginkan mungkin dalam teknis-teknis keseharian kadang-kadang tidak bisa. Saya mengalami persis ya. Anak saya nggak mau diajak bareng, mereka pengen sendiri. Eksistensi egoisme diri sudah dimulai, itu kita hargai. Ya. Walaupun dulu senang saya setiap habis subuh dulu waktu masih kecil makan burjo bareng. Sekarang nggak mau, dia mau beli sendiri, dia mau makan sendiri. Itu contoh real ya. Pernah dulu waktu kecil dia mau bareng-bareng, sekarang nggak mau lagi. Nah, maka cari momentum-momentum lain yang lebih panjang, yang menemani kita mungkin safar atau pergian, tapi di situ lebih intensif. Itu saya kira gitu, tidak untuk keseharian ya. Buat Pak siapa tadi? Pak yang dari stand ya, 99 juga. Oh, Masya Allah. Kemudian jadi kondisi tidak ideal. Kalau LDR itu masih mending dalam tanda petik ya. Karena ada orang tua yang bertanya dalam forum seperti ini kondisinya benar-benar single factor, single parents ya. Ada kondisi seperti itu. Nah kalau LDRan kan ada lengkap ayah ibu, tapi dalam beberapa kondisi tidak bisa bersama-sama. Keluarga Rasulullah ketika Rasulullah dididik pada awalnya itu juga single parent. Saya melihat begitu ya. Dan realitanya memang selalu ada yang menggantikan fungsi ayah. Dari mulai Abdul Muthalib sang kakek ya, dan kemudian sang paman siapa? Abu Thalib. Artinya fungsi-fungsi tadi yang disebutkan ayah itu memang tidak bisa lepas begitu saja, harus ada yang menggantikan tadi. Kalau dalam konteks single parent ya, misalnya tadi sang paman atau sang kakek itu, karena memang fungsi ayah terus melekat. Nah, kalau LDRan itu kan long distance Raceto ya kan? Karena memang PJKA itu masih mending. PJKA pulang Jumat kembali arah Sarasen ya kan? Kalau kembali mesti arah Sarasen males ini. Jadi kalau yang seperti itu harus saya katakan, mohon maaf ya, saya punya keluarga saya juga tadi banyak sekali LDRan juga ada ya, dari stand juga LDRan juga. Saya sampaikan yang penting LDRan itu kondisi darurat, bukan gaya hidup. Jadi jangan sampai kita berpikir LDRan madal hayat, sepanjang hayat ya, jangan. Home base-nya harus pindah-pindah kalau begitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti, karena saya pernah dapat curhatan seorang yang mau pensiun, dia curhat betapa saya bekerja keras untuk keluarga saya, tapi ketika saya pensiun seperti ini, saya kok merasa jauh ya dengan anak-anak. Kenapa? Tiba-tiba masuk SD, tiba-tiba masuk SMP, tiba-tiba kuliah, tiba-tiba nikah, tiba-tiba punya cucu. Akhirnya ketika dia pensiun, tiba-tiba sudah pensiun juga. Nah, artinya darurat bukan gaya hidup. Artinya pertimbangkan maksimal berapa tahun ya, setelah itu bisa berkumpul dengan keluarga. Walaupun sekali lagi itu pasti juga berat. Karena namanya LDR bukan hanya kerja. Mohon maaf, anak modal kan juga LDR kan?
Anak kita juga LDR, bukan hanya kerja ya. Anak kita pondokan juga LDR. Artinya juga butuh pengelolaan manage yang juga tidak mudah gitu. Jadi jangan hanya fokus LDR-an itu orang tua kerja, anak mondok juga LDR yang perlu juga kita manage kurang lebihnya supaya hasilnya tetap optimal. Maka niatkan bahwa itu darurat. Yang kedua, sama-sama harus kompak ikhlas. Apa itu? Istrinya dikondisikan. Ingat Nabi Ibrahim ketika mau meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibunda Hajar pernah protes awalnya. Kok begini? Apakah benar engkau tinggalkan kami di sini? Gak ada apa-apa, gak ada Indomaret, Alfamart, kan gak ada waktu itu kan? Bener kan? Iya. Gak ada macam-macam. Itu betapa pasrahnya ya, setelah kemudian dikatakan bahwa engkau menjalankan perintah Allah, ya niatannya baik, tugas yang baik. Kemudian Ibunda Hajar nggak komen lagi, udahlah jalan aja Pak, nggak gitu, kira-kira begitu, Bismillah. Tapi harus sama-sama kompak dan ikhlas. Karena kalau istrinya sudah tadi, istrinya ternyata nggak ikhlas, ternyata juga sedih, ternyata nggak siap, nanti pengaruhnya ke anak-anak kan? Anak-anaknya kemudian akan bisa jadi tumbuh ya perasaan tidak suka dengan bapaknya, dimulai dari ibunya yang seolah-olah menderita ketika ditinggal gitu. Nah ini jangan sampai ibunya berkesan begitu. Oh, aduh bapakmu atuh gitu, wah ini ya. Anaknya bilang goro-goro bapak itu aku seneng ya. Jadi kalau istri sudah kompak, istri sudah kokoh, minimal akan mengurangi potensi-potensi permasalahan. Dikokohkan dulu. Nah, kemudian baru setelah itu kita bicara tentang tawakalnya. Ya, tawakal kenapa? Karena sekali lagi yang membolak-balikan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak bisa mengontrol semua yang kita inginkan. Betul? Ketika jauh apalagi, yang dekat aja, kita dekat saja satu kota, misalnya anak saya pulang sekolah, kan nggak boleh bawa handphone kan? Sementara dia naik sepeda 6 kilo, pulang pergi setiap hari. Iya, saya nggak tahu dia posisi di mana. Yang bisa adalah tawakal. Ya, tawakal, kemudian ya sudah. Nah, berarti perkuat tawakal, kita tidak ada yang tahu yang terjadi di rumah ketika kita keluar rumah, ya, kecuali kita minta penjagaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi sudah disebutkan, berarti kalau ketemu harus kreatif habis, ya. Nah, sekarang kita bersyukurlah LDR-an sekarang beda dengan zaman dulu. Ya, saya mengalami LDR dengan Bu Fida juga, dengan anak pertama itu setahun ya, 2 tahun ketika kuliah di Sudan. Itu LDR-an tanpa internet, ya. LDR hanya telepon wartel gitu. Kalau sekarang kita LDR-an, ya, bisa video call. Nah, di situ insya Allah walaupun tadi tetap berbeda ya, tapi mari kita optimalkan peluang yang ada. Jangan sampai sudah ada WA, sudah ada video call, kita tidak menyapa anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu diam-diam, itu mereka bangga kalau disapa bapaknya, senang loh. Ya, berapa kali anak saya cerita kalau saya WA atau apa, dia screenshot pamerkan ke teman-temannya. Teman-temannya pada kok bisa ya gitu. Artinya teman-temannya pada ngiri, padahal ya perasaan kita biasa kan, nanya kabar macam-macam, kita bilang panggilan sayang, sama dia di screenshot, iya, dijadikan status. Temennya langsung ngiri semua. Oh, bapakmu romantis ya. Artinya bapak harus bisa begitu. Sederhana itu. Ada WA, ada video call, optimalkan. Nah, kalau sudah ketemu jelas harus kita benar-benar fokus ya. Kalau ketemu kita harus benar-benar fokus, gali, jangan sampai ada yang tersisa dan tertutup. Ini sama seperti, mohon maaf Bapak Ibu yang anaknya di pondok, begitu ketemu, kadang-kadang misinya adalah anak saya harus senang, ya kan? Ajak makan, ajak pergi, tapi lupa nanya, ada apa denganmu? Iya. Sampai pulang, udahlah selesai, sudah semua ya, semua jajanan sudah ada, udah makan-makan, tapi lupa nanya, ada apa dengannya?
Jadi tolong sekali lagi ya, jangan sampai begitu pulang kan nanti agendanya padat Mas ya. Agendanya pasti jalan-jalan, kulineran macam-macam. Di sela itu semua ada yang dialog dari hati ke hati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.